Mulai. Nah, kita mau belajar Saint aja hari ini. Saint Anastasia dari Roma. Ada yang udah pernah baca? Belum ya? Nah, saya buka dulu filenya. Kok lambat ya? Oke, ya. Saint Anastasia dari Roma. Ini udah pernah baca belum? Ya. Ini ikonnya. Anastasia lahir di kota Roma, ya, dari orang tua bangsawan dan menjadi yatim piatu pada usia 3 tahun. Sebagai seorang anak yatim piatu, dia dibawa ke sebuah monasteri dekat kota Roma, di mana kepala monasterinya adalah Sofia, yaitu seorang biarawati dengan tingkat kesempurnaan rohani yang tinggi. Nah, setelah 17 tahun, Anastasia terkenal di antara orang-orang Kristen sebagai pertapa besar, dan di antara orang-orang pagan atau penyembah dewa-dewa berhala, dia dikenal karena kecantikannya yang luar biasa. Tapi dia jadi ini ya, Anastasia ini tinggal di monasteri jadi biarawati. Padahal dia orang yang sangat cantik. Pada masa aniaya Kaisar Decius tahun 249 sampai 251, Probus, gubernur yang pagan, mendengar tentang Anastasia dan mengutus tentaranya untuk membawa Anastasia kepadanya. Selama 2 jam, kepala monasteri Sofia yang baik hati menasihati Anastasia bagaimana menjaga iman, menolak tipuan para penyanjung, dan siap menanggung siksaan. Anastasia berkata kepada Sofia, hatiku siap menderita demi Kristus, jiwaku siap mati untuk Kristus yang manis. Anastasia kemudian dibawa di hadapan Gubernur Probus, dan dia secara terbuka menyatakan imannya kepada Kristus Tuhan, dan ketika gubernur mencoba membujuknya dan merayu dengan janji-janji manis dan kemudian dengan ancaman siksaan. Tapi sang martir Anastasia ini berkata kepada Probus, aku rela mati ya untuk Tuhanku, tidak hanya sekali bahkan mungkin 100 kali aku akan tetap bersedia. Ketika mereka menelanjangi Anastasia untuk mempermalukannya, dia berseru kepada para pelayan, cambuk aku, potong aku, tabik aku, tutupi tubuhku yang telanjang dengan luka darah, akan menutupi rasa maluku. Dia dipukul dan dicabik-cabik. 2 kali dia merasa sangat haus dan meminta air, dan ada seorang Kristen bernama Kiril memberinya minum. Lalu Kiril diberkati oleh keberanian dan keteguhan iman Anastasia dan dipenggal oleh orang-orang pagan. Kemudian dada dan lidah Saint Anastasia dipotong, tetapi malaikat Tuhan muncul dan menyembuhkannya. Akhirnya Saint Anastasia dipenggal di luar kota. Sofia yang terberkati menemukan jasadnya dan menguburnya dengan hormat. Anastasia dimahkotai dengan mahkota bunga kemartiran pada masa pemerintahan Kaisar Decius. Nah, ini ada lagu buat dia ya. Anak dombamu Anastasia berseru kepadamu dengan suara nyaring, ya Yesus, aku mengasihimu yang mempelaiku dan mencarimu dengan melalui banyak perjuangan. Aku disalib dan dikubur bersamamu dalam baptisanmu dan menanggung derita demimu, agar aku boleh memerintah bersamamu. Aku mati bagimu supaya aku boleh hidup bersamamu. Sebagai korban tanpa celah, terimalah aku yang mengorbankan diriku dengan kasih bagimu. Oleh permohonannya, selamatkanlah jiwa kami, sebab Engkau Maha Rahim. Telah dijadikan amat suci yang benar dengan aliran air kesucian suci dan telah dibasuh dalam darah kemartiran ya Anastasia, Engkau mengaruniakan kepada mereka yang membutuhkan kesembuhan dari segala penyakit, dan kepada mereka yang datang dengan kasih, Engkau memberikan keselamatan. Sebab sang sumber rahmat yang tanpa henti, yaitu Kristus Allah, mengaruniakan kuasa atasmu. Nah, ini ada perkataan yang sangat terkenal ya. Yang tadi saya katakan,
my spouse, my riches, my life, and my happiness are my Lord Jesus Christ. Ya, jadi pengantinku, kekayaanku, hidupku, kebahagiaanku itu adalah Tuhanku, Yesus Kristus. I am ready to die for my Lord. Aku siap mati bagi Tuhanku. Not once, tidak hanya sekali, but if it were only possible 1,000 times. Kan kalau mungkin 1,000 kali aku pun siap. Nah, ini perkataan yang terkenal ya dari Martir Anastasia di Roman. Oke, ini ada satu refleksi ya kita baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesustaannya akan selamat ya. Ini dalam Matius 10 ayat 22. Iman adalah satu-satunya cahaya ketekunan karena ketekunan itu sendiri menyiratkan kegelapan yang tak tertahankan. Iman adalah bintang yang bersinar dalam kegelapan. Iman memudahkan ketajaman penderitaan. Ia menanggung semua beban daya tahan di sayapnya. Nah, ada seorang saint bernama Abramius memberi kita contoh indah ketekunan untuk bertahan. Kemalangan yang disebabkan oleh iblis dengan godaan dan teror akan mendorong orang-orang yang tidak tekun untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi Saint Abramius tidak mau pindah supaya tidak memberi iblis sukacita. Dia tetap di tempatnya dan mengalahkan iblis. Biskup Lewe itu mengutus Saint Abramius ke desa Pagan untuk mempertobatkan penduduk desa kepada Kristus. Setelah lama berpikir karena ragu-ragu, Abramius berangkat mengatakan, "Ialah seperti Tuhan kehendaki saya akan pergi karena ketaatan." Dia pertama kali membangun sebuah gereja di desa itu, kemudian dia menghancurkan semua patung berhala di depan mata penduduk desa. Mereka memukulinya dan membunuhnya sampai setengah mati, mengusirnya dari desa mereka. Tapi dia berdoa kepada Allah dengan air mata untuk mereka, supaya Allah membuka mata hati mereka untuk mengetahui kebenaran Kristus. Maka orang-orang pagan terus memukul dan mengolah-olahnya selama 3 tahun, tetapi dia terus-menerus berdoa kepada Allah untuk mereka dan tidak malah kepada mereka. Bertahan dalam iman sebagai batu yang kokoh. Dan hanya setelah 3 tahun bekerja keras, air mata, pengampunan, dan iman, dia dihargai. Tiba-tiba hati nurani penduduk desa itu terbangun, dan mereka semua datang bersama kepada Abramius, membungkuk di hadapannya, dan menerima Kristus dan dibaptis. Yaitu perjuangannya ya. Oke, ini satu lagi, kemuliaan nama Allah. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Nah, ini diambil dari Mazmur 72 ayat 19. Dari hati Nabi yang dipenuhi rahmat mengalir kata-kata penuh rahmat. Nabi berbicara tentang raja dan putra raja. Raja yang paling luar biasa dari semua raja yang pernah muncul di bumi. Ialah namanya tetap selama-lamanya. Mazmur 72 ayat 17. Sang Nabi berkata dan kemudian seolah-olah itu belum cukup. Dia mengatakannya lagi dan menambahkan namanya dikenal selama ada matahari. Nah, gereja Kristus adalah kemuliaan Kristus. Terberkatilah gerejanya yang kudus, buah jerih payahnya, mahkota bunga kerendahan hatinya, karya tangannya, dan bunga darahnya. Terberkatilah nama gerejanya yang kudus dan menyelamatkan, dan oleh gerejanya yang yaitu oleh pekerjaan dan kemuliaannya. Seluruh bumi dipenuhi kemuliaannya. Dengan kata-kata dan selama-lamanya, Nabi menubuatkan pekerjaan kekal Kristus, yaitu gerejanya. Dia akan dibangun pada waktunya dan akan dinyatakan dalam kekekalan. Dia akan dibangun sampai akhir zaman dan akan dibangkitkan menjadi utuh dalam kekekalan. Marilah kita berjuang agar jiwa kita dapat dibangun di dalam gereja Kristus, ke dalam tubuh hidup yang hidup dan kekal, yang hidupnya tidak berkesudahan, yang keindahannya tak terlukiskan. Marilah kita berjuang agar kita tidak ditolak sebagai orang yang tidak layak dan batu-batu yang tidak berguna sehingga dilemparkan dalam jurang kegelapan abadi. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Putra Raja, tuliskanlah juga kami dalam buku keabadian dan ingatlah kami dalam kerajaan surgawi. Kemudian satu lagi dalam Lukas 9 ayat 12 ya. 9 ayat 12 19 sampai 18 ya. Ini tentang apa ya? Orang-orang yang diberi makan sampai kenyang ya di padang gurun oleh Tuhan Yesus. Lebih kurang ada 5.000 orang. Mujizat Tuhan mengenyangkan orang-orang di padang gurun adalah gambaran dari pemenuhan umat beriman
dalam persekutuan kudus dengan tubuh dan darah Tuhan yang paling murni. Tuhan sedang duduk terpisah, orang banyak disuruh duduk berkelompok. Para rasul adalah perantara, mereka menerima roti dan membagikannya. Demikianlah sekarang orang yang percaya semuanya dibagi ke dalam kelompok-kelompok gereja individu kecil di mana Tuhan hadir tanpa terlihat, memberikan tubuh dan darahnya melalui para penerus apostolik. Seperti yang dia lakukan kepada para rasul saat itu, jadi sekarang kepada penerus mereka dia berkata, beri mereka makan. Seperti dulu, begitu juga sekarang orang banyak yang percaya berdiri teguh di hadapan Tuhan dalam puasa, mendengar firman dan keinginan doa disembuhkan dari dosa saat mereka bersiap untuk mendekati misteri ilahi. Demikianlah misteri yang dimulai dari Tuhan itu berlanjut sampai sekarang dan akan terus berlanjut sampai akhir dunia. Dan di dunia yang akan datang akan ada persekutuan tersendiri. Karena Tuhan berjanji untuk memberi makan mana yang tersembunyi dan pohon kehidupan. Ya, dalam Wahyu 2:7-17. Persekutuan misteri nenek moyang kita sendiri juga diatur di Firdaus dunia, makan dari pohon kehidupan. Dalam gereja perjanjian lama, gambarannya adalah makan anak domba Paskah. Jadi persekutuan misteri dimulai dengan umat manusia, telah dan akan bersamanya sampai zaman yang kekal dalam berbagai bentuk, tetapi dalam satu arti persekutuan yang paling sejati dengan Tuhan. Karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1:4, sudah selayaknya kita menjadi pancaran kemuliaannya dan gambaran nyata dari pribadinya. Oke, ini saya bacakan ya secara cepat. Jadi kalau ada tanggapan silakan ya. Pertama, ini Saint Anastasia ya. Terus kita lihat satu lagi Paraskefa ya. Gimana cerita Saint Anastasia? Ada ini enggak tanggapan? Ini satu perkataan yang terkenal ya. Cambuk aku, potong aku, cabik aku. Tutupi tubuhku yang telanjang dengan luka darah, akan menutupi rasa maluku. Ya, kemudian dia berkata juga, aku siap mati untuk Tuhanku, tidak hanya sekali, bahkan mungkin 100 kali, dan aku akan tetap bersedia. Nah ini ya, jadi kekuatan iman dari seorang Anastasia. Luar biasa ya. Ini ya. I am ready to die for my Lord, not once but all. If it were only possible 1,000 times. Ya. Jadi sekarang kita lihat ini juga. Paraskefa dari Iconium. Ini ikon dari Paraskefa. Nah, Paraskefa lahir di kota Iconium. Orang tuanya sangat kaya dan mencintai Kristus. Setelah kematian orang tuanya, gadis Paraskefa mulai membagikan semua harta milik kepada orang miskin dan kurang beruntung dalam nama Kristus Tuhan. Nah, ketika penganiayaan terhadap orang Kristen dimulai di bawah Kaisar Diocletian, ini juga kaisar yang sangat kejam ya pada masa itu, ya setelah Decius Diocletian ini juga Paraskefa itu dibawa ke pengadilan di hadapan gubernur negeri itu. Ketika gubernur menanyakan namanya, dia menjawab bahwa dia dipanggil seorang Kristen. Gubernur menegurnya karena dia tidak memberikan nama biasanya. Dan Paraskefa berkata kepadanya, pertama saya harus memberitahu kamu nama saya di kehidupan kekal, dan kemudian nama saya di kehidupan duniawi ini. Setelah mencabuknya, gubernur melemparkan Paraskefa ke penjara di mana seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, menyembuhkan luka-lukanya dan menghiburnya. Dengan doa, Paraskefa menghancurkan semua berhala di kuil penyembah berhala. Setelah siksaan yang lama dan keras, Paraskefa dipenggal dengan pedang, dan dengan itu membawanya kehidupan abadi bersama Kristus. Ya,
Nah, ikon Saint Paraskeva secara khusus dihormati dihias oleh umat beriman. Ikonogra Rupisia biasanya menggambarkan Sang Martir sebagai seorang pertapa yang keras, perawakan tinggi dengan mahkota bercahaya di atas kepalanya. Ikon orang suci itu menjaga rumah tangga yang saleh dan bahagia. Menurut kepercayaan gereja, Saint Paraskeva adalah pelindung ladang dan ternak. Oleh karena itu, pada hari perayaannya ada tradisi membawa buah ke gereja untuk diberkati. Barang-barang yang diberkati ini disimpan sampai tahun berikutnya. Selain itu, Saint Paraskeva dipanggil untuk melindungi ternak dari penyakit. Dia juga menyembuh orang-orang dari penyakit seperti baik jiwa maupun raga. Oke, ini artinya gimana? Dipenggal, sama kayak Anastasia. Ya. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan adalah mengapa, misalnya nih ya, kita atau gini, bagaimana kita punya iman seperti Paraskeva ini, atau seperti Anastasia. Nah, ini yang mau kita sharingkan. Coba mulai dari siapa aja, ayo. Mungkin Marlon dulu atau Marson.